Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Matias dengan nomor NPM 4521210042. Saya dari kelas algoritma struktur data B. Saya mendapat nomor undian 32 dengan materi soal sistem informasi penjualan toko. Oke, ini adalah program saya. Bisa dilihat. Program saya menggunakan SDLQQ, linkes single data, terus pointer, struktur, DFS, dan HTML. Selanjutnya ini ada pushcode saya. Ya, pushcode saya. Selanjutnya di sini ada algoritma. Yang pertama, membuat fungsi insert TYS, jumlah TYS long in 6 TYS, membuat objek TYS dari struktur data TYS, temp TYS, start data TYS, malloc of struct data YES. Jika temp TYS sama dengan 0, maka kerjakan baris 5, return menunjukkan elemen, temp YS nomor si TYS 6 TYS, menunjukkan elemen temp TYS, barang si TYS, jumlah TYS, menunjukkan elemen, temp TYS, link 0. Jika font TYS 0, maka kerjakan baris 10. Maka jika kerjakan baris 11, font TYS, real TYS, link, temp TYS, temp TYS, membuat fungsi dilasi TYS, membuat objek temp YES dari struktur data, dan sebagainya. Ini membuat print, YES, mengojek, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya saya akan menjelaskan masing-masing dari materi. Yang pertama ada struktur adalah bagian dari ilmu pemrograman dasar bertujuan membuat sebuah struktur penyimpanan data yang digunakan pada saat program dijalankan. Definisi lain dari struktur merupakan kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data dinamakan field atau elemen struktur, dan struktur digunakan untuk mengelompokkan informasi berkaitan. Selanjutnya ada pointer. Pointer adalah variabel nilai merupakan address dari variabel yang lain. Menggunakan pointer akan menjadi fatal apabila suatu pointer tidak mempunyai arah dan terdefinisi. Apabila mendefinisikan suatu variabel menjadi pointer, maka variabel tersebut mengandung address tempat variabel tersebut akan dilokalisasikan. Tetapi bukan nilai address itu sendiri. Suatu pointer dikatakan dinamis karena dapat disiapkan atau disisip dan dapat dihapus pada saat program sedang dijalankan. Selanjutnya ada ADT, SDL Linear Single Link List. ADT adalah definisi tipe dan sekumpulan primitif atau operasi dasar terhadap tipe tersebut. Tipe diterjemahkan menjadi tipe definisi dalam bahasa pemrograman yang bersangkutan, misalnya menjadi struct dalam bahasa C, primitif dalam konteks pemrograman prosedural diterjemahkan menjadi fungsi dan prosedur. Linked list berkaitan bisa juga disebut list. List digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang bertipe sama berupa bilangan string. Jumlah elemen list tidak terbatas, tetapi secara fisik hanya dibatasi oleh jumlah memori tersedia. Sebuah list akan menyampai dua bagian, yaitu bagian head, kepala, dan badan list yang berisi kumpulan elemen list. Linked list merupakan array dinamis. Linked list adalah sejumlah objek yang di-link atau dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga berbentuk suatu list. Linear single list merupakan
list lurus dengan pointer tunggal. Dalam struktur simpul hanya ada satu elemen file variable bertipe pointer yang isinya ada alamat simpul berikut atau next node. Selanjutnya ada SDL QQ. FIFO atau QQ antrian adalah suatu metode pembuatan linked list di mana data yang dimasukkan paling akhir dan data yang keluar paling akhir juga, akhirnya data terakhir kali dimasukkan ke dalam QQ akan menjadi data terakhir pula yang akan diambil dari QQ atau antrian. Sedangkan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam QQ atau antrian akan menjadi data yang pertama kali bisa diambil dari QQ atau antrian. QQ mengikuti konsep FIFO. FIFO first in, first out adalah elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. FIFO atau QQ atau antrian adalah struktur data di mana proses pengambilan dan pembahasan elemen dilakukan pada ujung berbeda. Penambahan atau insert dan pengambilan delete elemen pada QQ biasanya menggunakan istilah NQ. Q adalah proses penambahan elemen pada QQ dan DQ adalah proses pengambilan elemen QQ. Penambahan insert dilakukan pada bagian belakang, pengambilan delete dilakukan pada bagian depan. Selanjutnya ada graph DFS. Graph merupakan gambaran bentuk hubungan antara elemen secara sejajar dan tidak berbentuk hierarki. Graph terdiri dari node, vertex, dan titik edge arch busur. Terminologi graph ada dua pencarian yang akan dilakukan, yaitu menggunakan algoritma DFS depth first search dan algoritma BFS burst first search. Algoritma BFS melakukan kunjungan pada semua simpul uang berdampingan dengan simpul vertex awal, kemudian bergerak maju ke simpul yang lebih jauh. Selanjutnya ada hashable. Metode hashing untuk mengurangi kebanyakan ruang dan digunakan untuk pemetaan dari key yang memiliki cukup yang luas ke nilai alamat yang cakup yang dipersempit. Output fungsi hash adalah home dash record yang key-nya diproses. Fungsi hash diimplementasikan untuk menyimpan kode yang cukup besar dalam indeks yang lebih kecil sehingga mempercepat pencairan. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.